Hari ini kita akan belajar bagaimana penggunaan have dan has. Have dan has memiliki arti mempunyai. Perbedaannya bagaimana, Ustazah? Perbedaannya adalah di subjeknya. Untuk have itu menggunakan subjek I, you, they, we. Untuk has menggunakan he, she, it. Ustazah ulang lagi. Have untuk subjek I, we, they, you. Untuk has menggunakan subjek he, she, it. Maaf ya, Kak. Anaknya Ustazah sedang rewel. Perhatikan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda sudah begini bantu. Sebentar saja share lagi. Muhammad Molini Akmal. Ustazah Noni. Nah, perhatikan penggunaan have untuk subjek I, you, we, they, has untuk subjek he, she, it. Dalam pola untuk kalimat have dan has juga ada 3 pola, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, perhatikan subjek diikuti dengan have dan has. Positif, I, you, we, they diikuti have. He, she, it diikuti has. Itu untuk positifnya. Jadi tidak perlu ditambah kata lain, jadi hanya subjek, kemudian diikuti dengan have, kemudian diikuti objek. Contoh, I have a new jacket. Kemudian misalnya Risti. Risti itu kata ganti, dia perempuan, jadi menggunakan has. Risti has a new jacket. Seperti itu. Contoh misal lagi, Fahreza and Aska. Ada 2 orang yang berbeda, itu pronounnya adalah they. Jadi, untuk they menggunakan have. Perhatikan untuk negatif sentence, I, you, they, we diikuti dengan do not have atau don't have. I, you, they, we don't have. I don't have. You don't have. They don't have. We don't have. He, she, it diikuti dengan does not. Atau bisa disingkat dengan doesn't. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. Contoh, Sultan Alvaro doesn't have. Kenapa Sultan Alvaro menggunakan doesn't? Karena kata gantinya laki-laki, karena menggunakan kata ganti laki-laki. Contoh lagi, misalnya Adinda Sohifa. Adinda Sohifa, dia perempuan, jadi menggunakan doesn't juga. She doesn't have. Adinda doesn't have. Seperti itu. Untuk kalimat interrogatifnya, perhatikan. Untuk kalimat interrogatifnya, di sini do dan does-nya diletakkan di depan. Do I, do we, do you, do they, kemudian diikuti dengan have. Do I have, do you have, do we have, do they have, seperti itu. Does untuk subjek she, he, it. Does she have? Ustazah kok itu menggunakan have? Kan tadi she dan he itu menggunakan has.
Bisa saya lanjutkan. Untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif, has berubah menjadi have. Diingat, jadi yang menggunakan has itu hanya positive sentence. Negatif dan interrogatif berubah, jadi menggunakan have lagi. Tapi ditambah dengan doesn't atau di depannya ditulis does. Perhatikan, untuk negatif dan interrogatif, has, untuk subjek he, she, it berubah kembali menjadi have. Nah, lihat untuk contohnya. Example, positive sentence. They have a beautiful house near the beach. Mereka mempunyai sebuah rumah yang indah di dekat pantai. Untuk negatif sentence-nya perhatikan. Di sini menggunakan don't karena subjek they menggunakan don't untuk aturannya. They don't have a beautiful house near the beach. Mereka tidak mempunyai atau tidak memiliki sebuah rumah yang indah di dekat pantai. Untuk interrogative sentence-nya, do diletakkan di depan, diikuti dengan subjek, kemudian have. Do they have a beautiful house near the beach? Seperti itu. Apakah mereka mempunyai sebuah rumah yang indah di dekat pantai? Nah, lihat contoh yang kedua. My aunt has 3 children, 2 boys and a girl. Bibiku atau tanteku mempunyai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Negatifnya, karena my aunt itu pronounnya adalah she, jadi menggunakan doesn't. My aunt doesn't have 3 children, 2 boys and a girl. Untuk interrogative sentence-nya, does diletakkan di depan. Does my aunt have 3 children, 2 boys and a girl? Seperti itu. Sekarang Ustazah buka untuk tanya jawab. Yang mau bertanya, misal masih belum paham, boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya? No. Apa sudah paham semua? Ustazah. Ya. Positif itu subjek have or has sama objek. Ya. Jadi untuk positifnya itu hanya subjek plus have kemudian objek. Jadi tidak perlu ditambah lainnya. Untuk negatif baru ditambah does atau do, kemudian diikuti dengan have. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Boleh. Ustazah masih belum paham. Boleh tanya. Ustazah baru masuk. Siapa yang mau tanya bisa raise hand. Atau bisa dihidupkan speakernya. Gadi mau tanya, Gadi? Baru join Zoom. Baru masuk. Ya, nanti kalau yang telat bisa cek di link YouTube yang akan Ustazah share nanti. Jadi bisa mengikuti dari awal. Atau Damo mau tanya, Damo? Nah, sudah paham ya? Sudah paham apa baru masuk? Ya, sekarang coba Ustazah tanya saja, biar lebih paham. Nah, coba sekarang Ustazah tanya ke Adinda Zahratun Nikmah. Dihidupkan speakernya, Dinda. Nah, di sini Ustazah punya kalimat positif. She have a pencil. Untuk negatif sentence-nya bagaimana, Dinda? Karena she tadi menggunakan do atau menggunakan does?
Ya, ada yang ya? Ada yang gimana, ada yang bisa membantu? Alif? He does not have a pencil. Ya, good. She doesn't have a pencil. a pencil. Good job. Selanjutnya untuk interrogative sentence-nya coba Raka. Coba interrogative sentence-nya bagaimana, Raka? Bisa dihidupkan speakernya? Gimana? Kalau interrogatif, do atau does-nya diletakkan di depan. Berarti yang ditulis dulu apa? Does. Kemudian diikuti apa? Have. Subjeknya dulu ditulis. Does she, kemudian have, does she have Pencil. a pencil? Oke, good job. Ustazah tanya lagi biar lebih paham. Sekarang Ustazah tanya ke apa ya? Rafasya Al-Hadi, bisa mendengar Ustazah? Aku baru join Ustazah, jadi nggak terlalu. Ya, Ustazah tanya ke Muhammad Irwansyah. Irwan, bisa mendengar Ustazah? Ya, untuk negatif sentence-nya gimana, Irwan? Positifnya, I have 3 balls. Tadi kalau I, subjek I menggunakan apa? Menggunakan do atau does? Does not atau do not? Does not. Kalau subjek I, kita menggunakannya don't atau do not. Kemudian diikuti have. Kemudian apa, Irwan? I don't have. Gimana? Selanjutnya apa? I don't have. Ditulis subjeknya. Ditulis objeknya. I don't have 3 balls. Oke, sekarang Ustazah coba tanya ke Berliana. Berlin. Ya. Bisa mendengar Ustazah ya? Interrogatif sentence-nya gimana, Berlin? Do you have 3 balls? Do You have 3 balls? do. Nah, ini kan subjeknya I. Jadi kalau untuk positif dan interrogatifnya menggunakan I, interrogatifnya menggunakan Ya, di rumah Bu. Diperhatikan. Irwan di unmute dulu ya. Di mute dulu ya, speakernya ya. Suaranya kedengeran ya. Do You have 3 balls? Do you have 3 balls? Good. 3 balls. Ingat ya, Nana. Kalau positif dan positif dan negatifnya itu menggunakan I, untuk interrogatifnya menggunakan you. Misalnya sekarang contohnya, misal Irwan bilang, I have 3 balls. Saya mempunyai 3 bola. Kemudian Ustazah tanya ke Irwan,
Masa Ustazah tanyanya, do I have? Kan Ustazah tanyanya ke Irwan tadi yang bilang I have 3 balls. Jadi Ustazah tanyanya, do you have 3 balls? Apakah kamu mempunyai 3 bola? Karena Ustazah bertanya ke yang tadi membuat pernyataan I have 3 balls tadi. Jadi untuk subjek I itu interrogatifnya menggunakan you, diingat. Untuk positif dan negatif itu subjek I menggunakan interrogatifnya menggunakan you. Coba sekarang satu lagi. Ustazah punya kalimat negatif di sini. She doesn't have. Yang stikernya masih hidup dimatikan dulu ya. She doesn't have a very cute cat. Nah, Ustazah tanya ke Abil. Ada yang main HP. Abil, bagaimana untuk positifnya Abil? Reynard. Oh, tidak ada respon. Alif sekarang, Alif M. Nisa. Coba positifnya bagaimana Alif? Ayo, tidak perlu takut untuk menjawab. Coba Damorin. Gimana positifnya ini, Damo? Positifnya si have a very cute cat. Nah, seperti itu. Ya, good job. Nah, tidak perlu takut untuk menjawab. Kalau misalnya anak-anak masih belum bisa, malah bagus. Ustazah akan bantu agar lebih bisa. Jadi kalau misalnya ditanya, diam aja, nanti Ustazah nggak tahu. Anak-anak sudah paham atau belum? Ya, jadi kalau misalnya Ustazah tanya, dijawab aja, nggak apa-apa. Nanti kalau salah, akan Ustazah bantu. Kita bertemu lagi minggu depan. Ustazah ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Nanti yang telat masuk atau yang baru masuk bisa mengikuti Zoom di link YouTube yang Ustazah share ya. Untuk tugasnya apa Ustazah? Nah, ini tugasnya. Nanti dibuka bukunya halaman 3 itu yang C. Nah, ini nanti ditulis di buku tulisnya halaman 3 yang C. Ya, sama ya dengan bukunya. Soalnya Ustazah pakai buku yang lama ini. Ustazah belum tahu ya. Ya, Ustazah aku nggak bisa screenshot dari Zoom. Nanti Ustazah kirimkan fotonya di grup ya. Jadi ini untuk halaman 3 yang C. Nanti langsung ditulis aja jawabannya. Oke? Yang sudah langsung difoto dikirimkan ke WA Ustazah Sekar. Nanti ini Ustazah kirimkan ke grup. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.